Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas UAS perkembangan kognitif. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Hilda Febrianti Kamila dengan NIM 1212100029 dari kelas PAUD 2A. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan kognitif anak usia dini mulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Perkembangan ini terdapat pendidikan juga perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini adalah salah satu bentuk realisasi pendidikan yang mengutamakan pada dasar pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Nopitasari tahun 2018, pendidikan ini dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, maupun informal. Begitu juga dengan perkembangan anak, tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan stimulasi yang anak dapatkan. Perkembangan kognitif ini mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Selanjutnya, yaitu teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, yaitu tahap sensori motor yang dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Tahap ini tingkah laku anak bersifat motorik dan anak menggunakan sistem penginderaan untuk mengenal lingkungannya dan juga mengenal objek. Yang kedua adalah tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak bisa melakukan suatu sebagai hasil meniru atau mengamati sesuatu model tingkah laku dan mampu melakukan simbolisasi. Yang ketiga adalah tahap konkret, dimulai dari 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu menggunakan operasi atau pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi, sebab anak mampu memecahkan masalah secara logis. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah tahap operasi formal, dari usia 11 tahun sampai dewasa, yaitu periode yang tahap formal merupakan tingkat puncak perkembangan struktur kognitif. Anak remaja mampu berpikir logis untuk semua jenis masalah hipotesis, masalah verbal, dan ia juga dapat menggunakan penalaran ilmiah dan dapat menerima pandangan dari orang lain. Selanjutnya, menurut Jean Piaget, tadi sudah disebutkan umur 2-7 tahun merupakan tahap operasional, yang dimana tahapan ini dimulai pada saat anak memiliki penguasaan mengenai objek permanen. Artinya, anak sudah memiliki kesadaran terhadap eksisnya suatu benda yang harus ada atau biasa ada, ataupun sudah tak terlihat dan tak terdengar lagi. Jadi, pandangan terhadap eksistensi benda dari pandangan periode sensori motor, yakni tidak bergantung pada pengamatan. Perolehan kemampuan ini berupa kesadaran terhadap eksistensi adalah hasil dari munculnya kapasitas kognitif baru yang disebut representation atau mental representation, yang artinya menjadi simbol ataupun wujud tertentu yang merupakan bagian penting dari skema kognitif yang memungkinkan anak berpikir dan menyimpulkan eksistensi sebuah benda atau kejadian tertentu. Selanjutnya, yaitu tahap praoperasional ditandai dengan karakteristik yang menonjol, seperti yang pertama,
Anak atau individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Yang kedua, individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. Yang ketiga, individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa yang konkret, meskipun logika hubungan sebab akibat belum tepat atau kurang tepat. Dan yang terakhir, cara berpikir individu atau anak bersifat egosentris. Selanjutnya, masa kanak-kanak 1-7 tahun atau pada periode estetis ini mengalami apa aja sih? Nah, yang pertama, naluri dan pengenalan pertama. Naluri dan pengenalan pertama ini adalah kehadiran anak. Karena kehadiran anak di dunia ini tentu ada dalam kondisi belum mengetahui apapun, sehingga perlu untuk beradaptasi dalam lingkungannya dengan kemampuan perkembangan akal dan budidaya anak manusia sehingga dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Perkembangan ini tentunya sangat membutuhkan bantuan, tuntutan, dan pendidikan dari orang dewasa. Periode dari 1-7 tahun ini bisa disebut sebagai tahun kuartal pertama atau tanda kutip kebodohan menurut Dome Velja. Beberapa ciri khas pada masa anak-anak dapat disebut pendirian ilmu jiwa modern. Nah, yang pertama yang disebut ilmu jiwa modern adalah bersifat egosentris naif. Yang kedua, mempunyai relasi sosial dengan benda dan manusia yang sifatnya sederhana juga primitif. Yang ketiga, ada kesatuan rohani. Keempat, sikap hidup yang fisionomis. Lalu yang kedua adalah sifat egosentris naif. Egosentris atau ini adalah paham mementingkan diri sendiri, adalah sifat yang buruk dan dimiliki seorang karena dikehendaki dan juga disadari benar karena selalu mengutamakan kepentingan sendiri. Sebaliknya, egosentrisme berlangsung secara tidak sadar dan merupakan sikap batin yang dimiliki seorang sebagai bawaan. Dengan begitu, egosentris pada anak kecil sebab naif, dia sangat terikat pada dirinya sendiri, sehingga belum mampu memisahkan diri dari lingkungannya. Sikap egosentris yang naif ini bersifat temporer atau sementara. Oleh karena itu, setiap anak di bawah usia 3 tahun hampir selalu bersifat egosentris naif karena belum bisa memahami peristiwa tertentu bagi orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah relasi sosial yang primitif. Nah, ini sebagai akibat dari sifat egosentris naif. Egosentris naif yang relasi sosial dengan lingkungannya merasa sangat longgar disebabkan anak belum sadar kedudukannya dalam lingkungan dan masih bersifat simpel dan juga primitif. Yang keempat adalah kesatuan jasmani rohani yang hampir tidak terpisahkan. Mengapa? Karena fase kehidupan pertama ini lahiriah dan juga batinnya masih dalam kesatuan yang bulat. Oleh karena itu, anak mengekspresikan secara bebas, spontan dan juga jujur dalam setiap lini gerak, tingkah laku, dan bahasanya sehingga anak tidak bisa berbohong atau berpura-pura dan tampak polos pada tingkah laku lahiriahnya. Selanjutnya, yaitu anak bersikap fisionomis terhadap dunia sekitarnya. Nah, apa sih fisionomis ini? Yaitu anak secara langsung memberikan sifat lahiriah atau material pada setiap penghayatannya. Peristiwa itu disebabkan oleh pemahaman anak secara totaliter, juga disebabkan oleh perkembangan jiwa yang awal, sehingga anak belum bisa membedakan benda hidup ataupun benda mati. Selanjutnya, yang keenam adalah masa kritis dan juga Trotzotter pertama. Perkembangan ini pada saat bayi, perkembangannya
dan juga anak-anak masih muda sangat bergantung pada bantuan orang dewasa, terutama ibunya. Namun, saat menginjak usia 2-4 tahun, anak ini melepaskan diri dari pengaruh dan kewibawaan ibunya. Dan pada saat itu, anak mulai mengenal aku atau siapa dirinya, egonya, dan sadar akan tenaga dan kemampuan diri sendiri. Trotzalter pertama ini disebut juga sebagai masa menentang atau juga masa transisi dari masa peralihan ke masa pertumbuhan. Pada masa perkembangan yang ditandai oleh tingkah laku yang kuat dari revolusioner dengan sadar mau anak melepaskan diri dari pengaruh ibunya dan mau berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu seksualitas awal pada anak. Sigmund Freud menyebutkan fase pertama dari perkembangan anak sebagai masa pragenital 0-2 tahun, yaitu masa oral atau dengan tujuan erotisme oral, dan masa anal atau dengan erotisme anal yang sifatnya sama. Pada masa tersebut, anak belum menyadari sama sekali akan arti perbedaan alat kelamin. Selanjutnya, yaitu diferensiasi seksual atau kesadaran akan perbedaan seksual. Nah, ini disadari pada usia kurang lebih 3,5 tahun. Fase ini mulai timbul kesadaran akan perbedaan anatomis, yaitu perbedaan alat kelamin antara anak perempuan juga laki-laki. Selanjutnya, yang ke-8 adalah arti bermain bagi anak. Beberapa teori tentang bermain. Pada usia ini, fungsi bermain mempunyai pengaruh besar sekali pada perkembangan anak, karena sebagian besar perbuatannya dikerahkan berbentuk aktivitas bermain. Gerak-gerak permainannya berupa menerjang, bisa saja memukul, menyembur, merangkak, meluncur, melempar, menggores, menyabet-nyabet kertas, duduk, berdiri, dan lainnya. Ada beberapa juga teori yang menjelaskan arti serta nilai permainan itu. Yang pertama, ada teori rekreasi, lalu teori pemunggahan, teori aktivistis, teori biologis, teori psikologi dalam, dan juga teori fisik fenomenologis. Selanjutnya, ada arti bahasa bagi anak. Jika bagian tertentu dari pusat syaraf mencapai kematangan, maka anak secara spontan akan dimulai mengeluarkan suara yang merupakan sinyal dari sang anak. Bunyi artikulasi mengandung intensi bunyi disebut sebagai bahasa. Yang pertama, untuk alat mengungkapkan pikiran dan maksud tertentu. Yang kedua, alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan fungsi, tanggapan, perasaan, fantasi, intelek, dan kemauan, serta bahasa pun merupakan tanda atau simbol pada maksud-maksud tertentu. Adapun pencapaian yang harus dicapai oleh anak usia dini pada usia 2-7 tahun menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Yang pertama, anak dapat meniru cara memecahkan suatu masalah yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedua, dapat berkonsentrasi dalam pengerjaan sesuatu secara mandiri dan tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, anak dapat memahami simbol-simbol pada angka sekaligus maknanya. Lalu yang keempat, menirukan tingkah laku orang lain dalam penggunaan suatu barang. Yang kelima, pada usia ini, anak mampu mengenal suatu barang berdasarkan fungsinya. Seperti contoh, anak mengenal pisau yang berguna untuk memotong dan juga yang lainnya. Selain
Selanjutnya, selain mengenal, anak juga mampu mengklasifikasikan atau menggolongkan benda-benda berdasarkan fungsi, bentuk, ukuran, maupun warna. Yang ketujuh, di usia ini anak juga harus dapat mengenal lambang-lambang bilangan beserta konsepnya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang harus dicapai pada anak usia 2-7 tahun. Selanjutnya, kesimpulannya, anak usia dini dimulai dari 0-8 tahun yang cenderung menghabiskan waktunya untuk bermain. Namun, betapa pentingnya juga untuk anak belajar. Karena di usia golden age ini, otak anak akan mudah menyerap apa yang telah ia lihat maupun yang dialaminya. Maka dari itu, dengan adanya konsep bermain sambil belajar adalah hal yang paling tepat untuk diterapkan dalam mendidik anak usia dini. Untuk mengembangkan kognitif anak, perlu bagi orang tua dan pendidik untuk pandai memilah permainan yang mengedukasi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan sang anak. Usia 2-7 tahun ini fase yang benar-benar harus diperhatikan dari tingkah laku anak dan harus menjaga bahasa kita terhadap anak. Karena fase ini anak mulai mengeksplorasi dan banyak menirukan apa yang dilihat dan juga didengarnya. Maka tak perlu heran jika anak mulai bertanya tentang hal yang mungkin tidak masuk akal. Pra-operasional ini yang dimulai dari 2-7 tahun, pada tahap ini anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru atau mengamati suatu model tingkah laku dan mampu melakukan simbolisasi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.